Halo pemirsa, pada video kali ini saya mau melanjutkan untuk sistem login yang kemarin karena masih ada kemarin kita masih menaruh untuk warning silahkan isi passwordnya berada di kolom yang lain yaitu kolom username. Tapi kali ini kita mau membuatnya berada di kolom password itu sendiri. Jadi ketika diisi passwordnya tidak diisi, maka eh, itu tidak warning tidak berada di kolom username, di bawahnya kolom username, tetapi akan berada di bawahnya kolom password itu sendiri. Oke, caranya langsung saja. Jadi caranya secara logikanya adalah kita harus mewajibkan atau merequire password itu mau tidak mau adalah caranya seperti ini. Tetapi kita inginnya kan jika aplikasi kita harus digunakan oleh beberapa user, misalnya untuk kasir kan tiap hari harus login dan logout untuk mengganti antara user satu dengan user yang lain. Oleh karenanya itu harus dibuat bisa logout. Sedangkan kalau kita require hanya require saja, tentu akan kesulitan untuk melakukan logout karena logout itu sendiri harus kosong posisi username maupun passwordnya. Misalnya kita save, maka tidak akan atau akan muncul warning seperti ini. Di sini juga silakan isi password, silakan isi password. Warningnya. Kita pengennya kan tetap bisa logout, sedangkan ini tidak bisa logout kalau kita hanya klik require saja. Oleh karenanya kita perlu cara gimana require ini tetap jalan, tetapi kita tetap bisa melakukan logout. Tuh, oleh karenanya kita ambil aja script yang di valid if pada kolom username, kita salin saja, lalu kita taruh di sini. Kita taruh di require-nya si password. Artinya apa? Kita mewajibkan ngisi password jika memang username-nya itu sudah benar atau username-nya itu benar. Kalau username-nya salah, ya dia nggak akan bisa masuk juga kan, karena kan kosong. Dan di username-nya ada warning-nya bahwasanya tidak bisa masuk kalau username-nya tidak benar. Jadi untuk keamanannya sudah berlapis-lapis. Oke, kita save. Lalu kita bisa mensiasatinya agar ini munculnya silakan isi password. Jika tidak diisi silakan isi password itu, saya sudah membuat rule di localize, yaitu dengan jika context view, artinya jika UX-nya itu namanya settings, kan UX ini namanya settings. Silahkan isi password. Jika selain setting, kita isi this entry is required. Artinya ini defaultnya. Defaultnya itu tulisannya this entry is required. Coba kita hilangkan dulu scriptnya. Kita lihat perbedaannya jika tidak kita modifikasi di localize-nya.
Sebentar, ini seharusnya ada itu, hanya this entry is required. Nah, ini defaultnya. Kita lihat database-nya dulu, karena username-nya apa, kita lihat cara untuk melihat memanggil. Kita bisa klik sini, itu kita akan memanggil spreadsheet-nya. Nah, kita pakai user Nia dulu. Kita pakai user Nia. Nah, setelah ini Nia, semisalnya kita tulis sembarang ya, yang salah, maka dia tidak muncul. Tetapi kan kita tidak bisa login juga, karena di sini harus benar menyatakan. Kita tulis Nia. Nah, di sini ada require-nya. Kalau kita save saja, nah di sini tulisnya this entry is required. Sedangkan kita pinginnya ini isinya, jika kosong itu isinya silakan isi password. Jadi kita kembali lagi ke sini, kita kembalikan script yang di localize untuk this entry is required. Sini kita klik, kita taruh rumusnya. Lalu kita save. Kita coba lagi. Nah, sini muncul require-nya lagi. Lalu kita tulis, misalnya kita kosongin dulu. Kita save. Tulisannya sudah berubah menjadi silakan isi password. Lalu passwordnya kemarin itu 04 kali, 03 kali. Salah, kita lihat passwordnya itu 001. Nah, maka sudah tidak ada error, baru bisa login. Dan dia sebagai Nia. Oke, saya kira untuk lanjutannya sudah cukup sampai di sini. Mungkin saya tambah sedikit, dan untuk merubah yang di sini masih setting, kita mau merubah login. Jadi kita kasih aturan, kita kan di sini mempunyai level ya, semisalnya yang paling agak sulit, yang terakhir ditemukan kan pasti level atau password lah ya. Semisalnya passwordnya itu sudah benar, berarti itunya berubah. Oke, bisa kita buat script seperti ini. Jadi jika if password sama dengan lookup username, lalu kita ambil dari tabel user ID, dari kolom user ID, kita bandingkan passwordnya. Nah, jika sama, itu kita namain logout. Jika tidak sama, kita namain login.
coba apakah bekerja atau tidak. Nah, di sini logout padahal kita posisi masih login harusnya. Kenapa? Karena kita password sama username sama. Nah, ini ternyata kosong. Jika sini kosong, sini juga kosong, itu juga sama kan, nilainya sama. Oleh karenanya itu harus kita kesampingkan, harus kita buat pengecualiannya. Makanya ini aturannya kita tambah dengan if dengan and. Tambahi is not blank password. Is not blank password. Lalu di sini kita tambahi satu lagi. Di sini is not blank password, kita kelebihan satu. Jadi syaratnya ada dua, yaitu jika passwordnya itu tidak kosong dan password harus sama dengan password yang ada di daftar user. Kita save, lalu kita kembali save. Kita lihat. Nah, di sini login sudah berubah. Kalau tadi logout. Coba kita coba masuk. Setelah kita berhasil login, artinya kita ada datanya di sini. Itu di sini masih tetap login. Harusnya di sini jadi logout. Oh, iya. Is not blank password. Atau paling mudah itu kita bisa membuat aturan misalnya ini. Kita kan jika levelnya itu terisi, maka artinya dia sudah login. Kalau dia levelnya itu terisi, otomatis dia login, dan itu harus benar kan, si username-nya benar baru terisi si masuk isi si levelnya. Bisa kita buat seperti ini, is not blank user settings level. Nah, jika user settingnya levelnya kosong, maka logout. Jika itu login. Kita save, lalu kita save. Ini kita belum login, artinya masih kosong datanya. Lalu kita tulisan login pakai akun Nia. Nah, sini kan levelnya dia sudah isi. Kalau kita save artinya dia sudah dalam posisi login. Sudah dalam posisi login. Ini ada datanya. Lalu di sini sudah berubah jadi logout. Begitu caranya. Lalu Anda juga bisa merubah yang jika kita ini save, kita ganti dengan kata-kata yang lain.
Caranya, logikanya sama dengan seperti ini. Kita bisa pakai if saja, atau pakai switch juga bisa. Katakanlah kita pakai switch. Switchnya aturannya jika pakai konteks view. Ini harus nama view-nya. Jika konteks view-nya apa, jadi ini bisa banyak. Ini sama-sama kayak if, tapi penulisannya tentu lebih simple. Jadi semisal konteks view-nya itu adalah setting, kita ingin merubahnya dia menjadi login. Jika bukan setting, ya kita balikin lagi, jadi save. Misal begini, jadi kita save. Kita coba login. Nah, di sini sudah berubah jadi login. Atau jika menggunakan if, misalnya kita pakai if user if is not blank, user settings level is not blank user setting level, maka jadi ini kalau user setting levelnya itu isi logout, kemudian kita kasih if yang kedua, Ctrl V is blank, login. Coba kita coba cara seperti ini, apakah bisa? Ini posisi kita sedang logout ya, artinya tidak ada data, kita belum login. Coba kita login udah sesuai. Misalnya kita masuk dulu, lalu coba kita logout. Di sini sudah logout. Nah, di sini juga logout. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah login, kita melakukan logout. Ini sudah posisi logout, lalu kita ingin login. Di sini sudah tulisannya login. Oke, saya kira untuk session kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like dan subscribe terus channel saya agar kita bisa sharing terus
tentang AppSheet ini sehingga berguna untuk pekerjaan maupun usaha kita.